Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Lia Amalia, di mata pelajaran korespondensi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi kantor. Nah, kenapa komunikasi kantor? Karena itu merupakan kompetensi dasar pertama, yaitu memahami komunikasi kantor dan melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian komunikasi dengan benar, kemudian menjelaskan komponen komunikasi dengan baik, menguraikan proses komunikasi dengan benar. Nah, untuk yang keempat dan kelima mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai ke pengertian komunikasi kantor. Jadi, apa sih komunikasi kantor itu? Sebelum ke komunikasi kantor, kita akan membahas dulu ke komunikasi ya. Apa sih komunikasi? Kalian sehari-hari juga sudah sering ya melakukan komunikasi dengan teman, dengan orang tua, baik itu langsung maupun melalui media lain, apakah itu telepon, WhatsApp, atau Instagram, dan lain-lain ya. Apa sih jadinya komunikasi itu? Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah hubungan atau pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Untuk pengertian lain, komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan berita, pesan, dan informasi yang mengandung keterangan atau arti kepada pihak yang lain sehingga pesan yang kita maksud itu bisa dipahami oleh orang lain. Jadi ada prosesnya dari kita sebagai pengirim berita, kemudian ke orang lain sebagai penerima berita. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya itu ada komponen komunikasi. Jadi dalam komunikasi itu ada banyak yang terlibat. Ada 5 ya. Yang pertama itu komunikator atau pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Nah, kalau untuk contohnya sekarang nih, Ibu adalah komunikator karena Ibu yang mengirimkan pesan berupa materi pembelajaran kepada kalian sebagai penerima pesan, ya. Jadi Ibu adalah komunikator. Pun sebaliknya, kalau kalian yang ngirimin pesan ke Ibu, berarti kalian yang komunikator, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu pesan. Pesan itu bisa banyak ya, bisa gagasan, ide, atau informasi yang akan kita sampaikan nih sebagai komunikator. Bentuknya banyak, bisa lambang, bahasa lisan, bahasa tubuh, dan sebagainya. Jadi, kalau pesan itu tidak melulu kata-kata gitu, bisa dengan bahasa tubuh, misalnya kayak kalian nih nawarin Ibu, Bu, makan. Kalau Ibu geleng-geleng kan berarti artinya tidak. Nah, itu dia, itu juga termasuk pesan ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu komunikan, ya, adalah penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator nih. Sekarang Ibu komunikator sebagai pemberi pesan, berarti kalian sebagai komunikan, sebagai penerima pesan, seperti itu. Bisa dipahami nih tiga dulu deh. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, yaitu media komunikasi atau saluran komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, antara Ibu sebagai komunikator dan kalian sebagai komunikan kan komunikasi ada medianya atau sarananya. Nah, itu bisa banyak, bisa telepon, bisa surat, atau kalau langsung kan ada udara, ada telinga, dan lain-lain seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback, merupakan respon atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan gitu. Jadi ketika Ibu komunikasi ke kalian, misalnya Ibu, kalian apa kabar? Kata Ibu. Terus kalian menerima pesan tersebut melalui ini misalnya pakai laptop atau pakai handphone. Nah, kalian nanti memberikan umpan balik ke Ibu.
baik Ibu gitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak memberikan respon atau umpan balik ya berarti komunikasinya gagal. Jadi ya kalau misalnya kalian nge-WA gitu ya, nge-WA teman kemudian nggak dibales berarti komunikasinya gagal ya. Itu nggak ada responnya atau feedback seperti itu. Jadi proses komunikasi yang baik itu dimulai dari komunikator menyampaikan pesan, kemudian melalui apa? Melalui media kepada siapa? Kepada komunikan. Nanti setelah itu komunikan mengartikan pesannya yang disampaikan komunikator, kemudian baru memberikan feedback, terus balik lagi muter gitu. Jadi proses komunikasi yang baik adalah yang berkesinambungan gitu, seperti itu. Jadi berputar gitu. Jadi tidak berhenti di satu sisi atau satu orang. Jadi seperti itu ya. Mungkin untuk materi kali ini cukup dulu segitu. Mangga jika ada pertanyaan silahkan komen. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.